Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dimas Aditya dari program studi akuntansi semester 1 kelas B NIM A1C 021050. Saya berasal dari Universitas Mataram, di mana di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah kewarganegaraan mengenai rule of law dan hak asasi manusia. Ya, langsung saja kita ke materi pertama, yakni mengenai rule of law. Pertama, pengertian dari rule of law. Berdasarkan pengertiannya yang disampaikan oleh Grace Friedman tahun 1959, membedakan rule of law menjadi dua pengertian. Yang pertama itu, pengertian rule of law secara formal atau the formal sense. Yang kedua itu, ada pengertian rule of law secara hakiki atau ideological sense. Pengertian rule of law diartikan secara formal sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, misalnya itu negara. Selanjutnya, secara hakiki, pengertian rule of law terkait dengan penegakan rule of law dengan keadilan, sehingga rule of law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsip rule of law yang pertama itu secara formal, yakni berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintah itu tanpa terkecuali. Itu terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil secara perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu terdapat pada pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir itu, ada setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja. Itu terdapat pada pasal 280 ayat 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip rule of law secara material atau hakiki. Yang pertama itu berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa yang disampaikan oleh Sunarji Hartono tahun 1982. Ketiga, rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa, disampaikan oleh Sacipto Raharjo. Dan yang terakhir itu, rule of law juga suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia. Saya akan membahas masyarakat ciri utama dari rule of law. Pertama itu, lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Yang selanjutnya itu menjadi doktrin yang dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum.
Selanjutnya, saya akan membahas hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan rule of law. Pertama itu, keberhasilan di enforcement the rule of law tergantung pada sejarah dan corak masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa. Yang selanjutnya itu, rule of law adalah suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis dan akar budaya sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas 3 unsur utama negara hukum yang disampaikan oleh A.V. Dicey. Pertama itu, supremacy of law, yaitu bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum atau kedaulatan hukum. Selanjutnya, yang kedua, equality before the law, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, bahwa tidak ada hukum yang istimewa. Semua mempunyai nilai dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, yang ketiga itu constitution based on individual right. Artinya, konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi. Yang selanjutnya, saya akan membahas fungsi dari rule of law. Fungsi dari rule of law itu pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan atas keadilan, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar-dasar hukum, pengadilan, kebijakan bagi penyelenggara negara, pemerintahan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas dasar keadilan, terutama keadilan sosial. 9. Faktor-faktor dari rule of law. Keberhasilan dari rule of law tidak semata-mata hanya menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, namun sangat bergantung pula dari faktor berikut ini. Yang pertama itu, hukum yang berjalan di negara tersebut. Kedua, penegak hukum yang ada pada negara tersebut. Ketiga, sarana atau fasilitas yang dapat menunjang penegakan hukum pada negara tersebut. Yang keempat, tentunya masyarakat pada negara tersebut. Dan yang terakhir, kebudayaan pada negara tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan langkah dan usaha dari rule of law. Pertama itu, meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas umum kejaksaan sebagai penegak hukum, terutama khususnya bagi penuntut umum. Kedua, memantapkan koordinasi dan kerjasama fungsional antara berbagai penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim serta aparat keamanan lainnya demi tegaknya keadilan dan terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mengintensifkan kegiatan, mengungkapkan tindak pidana, dan memprioritaskan yang diperkirakan dapat menghambat pembangunan, antara lain tindak pidana penyelundupan, korupsi, dan subversi. Dan yang terakhir, meningkatkan sikap mental dan keterampilan serta kemampuan teknis para penegak hukum dalam penyelesaian sebuah perkara. Ke materi kedua, yakni mengenai hak asasi manusia. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan apa itu HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya.
Menurut ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan sejarah dari negara Inggris, di mana yang pertama itu Magna Carta pada tahun 1215 Masehi, yang terlahir karena protes kalangan bangsawan atas pemerintahan John Lackland pada tahun 1199 sampai 1216 Masehi, yang dimana John Lackland itu seorang raja Inggris yang pada waktu itu bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya, Petition of Right tahun 1628. Perselisihan antara Raja Charles II dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat atau the House of Commons. Yang selanjutnya, Bill of Rights tahun 1689 ditandatangani oleh Raja William III sebagai hasil dari The Glorious Revolution. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan HAM atau sejarah HAM dari negara Prancis. Yang pertama itu Trias Politica, disusun oleh Montesquieu, yang berisi tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, Declaration des droits de l'homme et du citoyen, pernyataan hak asasi manusia dan warga negara, diumumkan pada tanggal 27 Agustus 1789 Masehi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari HAM pada negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat itu ada the four freedom. Freedom yang pertama itu freedom of speech, yang artinya itu kebebasan berbicara. Kedua, freedom of religion, artinya itu kebebasan beragama. Yang ketiga itu ada freedom of fear, kebebasan dari rasa takut. Dan yang terakhir itu freedom of want, yang artinya kebebasan dari kemelaratan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam HAM, pembagian bidang, jenis, dan macam-macam hak asasi manusia yang ada di dunia. Pertama itu, hak asasi pribadi atau personal right adalah kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Kemudian, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Selanjutnya, hak asasi politik atau political right adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik, dan organisasi politik lainnya, hak membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Selanjutnya itu ada hak asasi hukum atau legal equality right, adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan dari pemerintah. Selanjutnya, ada hak asas ekonomi atau property right, adalah hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Kemudian, ada hak kebebasan untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, hak asasi peradilan atau procedural right adalah hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan
penggeledahan, penangkapan, dan penyelidikan di mata hukum. Dan yang terakhir itu ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. Adalah hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mendapatkan pengajaran, dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak untuk semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Selanjutnya, hak asasi manusia yang bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir itu, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, hak ekonomi, ataupun hak sosial budaya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pertama itu ada pembersihan PKI tahun 1965 sampai 1966. Berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI, pemerintah Orde Baru menuding PKI sebagai biang keroknya. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas terbunuh dalam operasi tersebut. Kejadian selanjutnya itu ada tragedi Talang Sari tahun 1989. Tragedi Talang Sari yang terjadi di Lampung pada 7 Februari tahun 1969 termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada masa tersebut, Soeharto mengadakan program pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila atau P4. Program ini banyak menyasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Sampai pada akhirnya, hak tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok Warsidi di Lampung. Akhirnya, kelompok Warsidi dituduh radikal dan mendapat perlakuan represif dari militer serta polisi yang menyebabkan tragedi pembantaian. Dalam tragedi tersebut, ada sekitar 130 orang tewas dan 229 orang dianiaya. Selanjutnya, itu ada tragedi pembunuhan Munir tahun 2004. Kasus ini sangat terkenal. Kasus pembunuhan Munir merupakan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan karena masih menjadi misteri. Munir Said Tholib merupakan seorang aktivis HAM yang membela keluarga dari korban penculikan aktivis tahun 87 atau 98. Pada tahun 2004, Munir tewas dalam pesawat tujuan Amsterdam akibat diracun menggunakan senyawa arsenik. Terakhir, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama itu, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir. Hak ini harus dihormati dan tidak dapat diambil darinya. Namun, dalam kenyataannya, banyak sekali pelanggaran atas hak ini. Sehingga,
Untuk melindungi hak asasi ini, diperlukan rule of law, yaitu aturan hukum yang kuat dan dapat melindungi setiap orang secara adil di depan hukum. Dengan demikian, misalnya, setiap orang apapun agamanya akan mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum untuk memeluk agama yang diyakininya dan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kebebasan ini dijamin oleh hukum dan sesuai dengan prinsip rule of law. Kebebasan ini dijamin secara merata sama di mata hukum tanpa memandang apa agama yang dianut. Bila kemudian ada seorang warga negara yang hak asasinya diganggu, maka hukum harus melindunginya dan menghukum orang yang melanggar hak asasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.